Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Kamu mungkin tidak menduga ya. Dan ciri-cirinya serta inisialnya itu siapa? Baik teman-temanku Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat tentang perasaan terdalamnya dia dulu ya. You make me want to do bad thing ya. Jadi ada seseorang, dia mengatakan kamu membuat aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kenapa nih? Ada seseorang mungkin yang menyukai kamu, tapi ternyata kamu tidak menyukai dia. Ada seseorang yang benar-benar tergila-gila sama kamu, terobses sama kamu, tapi kamu takut untuk menerimanya. Ya, karena sesuatu hal yang berlebihan itu membuat kamu tidak berani untuk memulainya. Nah, bisa jadi seseorang ini melakukan hal-hal yang mistika atau apa ya, karena satu hal yang buruk loh yang ingin dilakukan ya. Mungkin cinta ditolak, dukun bertindak, begitu kali ya. Nah, jadi ada ya seseorang ini yang benar-benar melakukan hal yang buruk, tapi dari arti kata yang positifnya bisa jadi seseorang ini yang mungkin melakukan hal yang buruk itu ke diri dia, efeknya gitu ya, bukan ke kamu gitu ya. Apakah dia mungkin menjadi seseorang yang tidak punya tujuan, menjadi seseorang yang hancur, bisa jadi. Karena dia tahu mungkin kamu adalah orang yang baik, orang yang bisa menuntun dia, orang yang mungkin bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Mungkin itu dari sisi positifnya gitu loh. Nah, kembali kepada kamu relate-nya di mana nih ya? Jadi case-nya di mana? Adakah orang yang benar-benar menyukai kamu tapi kamu tolak? Atau ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu tapi dia takut untuk mengatakannya ya kepada kamu, sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk di sini ya. Nah, jadi kamu sesuaikan, semoga aja tidak ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada kamu. Terkadang kan di saat orang menyukai kita tidak membalas ya. Ada juga sih kalau yang terobses beneran itu bisa jadi melakukan hal yang buruk itu mungkin seperti mistisnya tadi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada juga beberapa dari dia mengatakan, if I follow you, I could lose everything. Jika aku mengikuti kamu, ya aku bisa kehilangan segalanya. Nah, jadi ada juga seseorang yang mendekat ke kamu tapi maunya dia itu harus nurut kepada dia. Mungkin kamu harus ngikut dia, kamu harus patuh kepada dia gitu loh. Jadi ada juga, karena jika dia mengikuti kamu, mungkin dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan mungkin keluarganya atau apa ya. Mungkin ini termasuk orang yang egois juga ya, tidak berdiskusi terlebih dahulu atau bagaimana. Ada sih seseorang ini, namun jika kamu ngerasakan ada hal seperti ini kan toksik banget ya. Kembali kepada kamu, apakah kamu bisa mempertahankan, apakah kamu melanjutkan hubungan itu atau kamu membatasi begitu ya. Jika tidak ada solusi, karena di antara kamu dengan dia itu mungkin ya sama-sama ego, aku nggak mau ikut kamu, dia nggak mau ikut aku. Nah, jadi dia mengatakan seperti seolah-olah kayak benar-benar di saat dia mengikuti kamu semuanya akan hancur gitu loh. Itu mungkin kesalahan terbesarnya dia. Kita akan coba lihat ya nanti. Will you choose me? Dan ada juga beberapa dari dia mengatakan, akankah kamu memilih aku jika aku sinkronkan dengan kartu sebelumnya? Arti kata, dia juga takut untuk kehilangan kamu, tapi untuk mendekat ke kamu, mengikuti kamu, dia takut juga
Jadi orangnya ini meragukan ya. Dia tidak punya prinsip di sini. Dia merasa hidupnya itu tergantung kepada keadaan dia saat ini gitu. Jadi ada juga ya seseorang yang merasa ragu juga. Kenapa? Karena mungkin banyak saingan nih. Banyak orang yang menyukai kamu karena kamu di sini orang yang sangat familiar, terus kamu orang yang seperti public figure gitu ya. Dan kamu orang baik, kamu cantik, kamu ganteng, sehingga banyak menyukai, sehingga dia takut nih bersaing gitu ya. Tapi akankah kamu memilih aku? Nah, jadi itu pikirannya dia ya. Oke. You have so many choice and option. Nah, ini juga benar. Ini sinkron dengan will you choose me? Karena kamu itu memiliki banyak pilihan. Ya, banyak sih yang bisa kamu pilih di sini. Ya, karena banyak orang menyukai kamu. Banyak mungkin orang yang mendekat ke kamu. Tapi ya, kamu mungkin memilih untuk tidak memilih dulu gitu loh. Kamu lebih pikir aku belum memilih dulu nih. Aku pengen sendiri dulu. Ada juga ya, beberapa dari kamu memilih untuk sendiri. Karena mungkin ribet ya. Kamu dulu pernah di masa lalu seperti ya menjalin suatu hubungan, terus kandas, kamu sering disakiti. Jadi beberapa dari kamu memilih untuk sendiri, ada juga ya. You are my everything. Jadi ada juga seseorang yang begitu sangat mengagungkan kamu karena kamu adalah segalanya bagi dia. Ya, kalau misalnya kamu nggak bersama dia, ya dia mungkin galau. Ada juga dia ini ketergantungan banget sama kamu nantinya. Ya, ada seseorang ini akan datang kepada kamu, dia merasa kamulah segalanya. Dia melihat mungkin pesona kamu, dia melihat kebaikan kamu, dia juga melihat kamu yang begitu mandiri, kamu mungkin seorang yang benar-benar apa ya, punya value gitu ya. Jadi dia melihat kamu itu perfect banget. Sehingga akhirnya dia punya keinginan untuk bersama dengan kamu, memiliki kamu, oke? Apalagi di sini, I miss you, do you? Nah, kalau aku lihat di sini, aku merindukan kamu. Ini bisa banyak ya energinya, energi masa lalu, ya mungkin teman lama, ya ataupun siapa teman baru kenal mungkin di sosial media. Nah, jadi seseorang ini begitu merindukan kamu. Mungkin ada juga beberapa dari kamu itu udah berkenalan atau udah ada koneksi, tapi on off di sini. Dan akhirnya di saat kamu mungkin memblokir dia, tidak berhubungan dengan dia, tidak berkomunikasi dengan dia, dia ngerasa merindukan kamu. Tapi dia juga bingung, kamu mikirkan aku juga nggak ya? Kamu rindukan aku juga nggak ya? Nah, jadi itu yang dia rasakan saat ini. Oke, kita akan coba cek lagi dari kata tarot ya. Bagaimana klarifikasinya. Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke, fokus pada kartu ini. Apakah yang terbaca? Ya. Ada The Chariot. Nah, di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu ya, ini bisa vice versa ya, bisa jadi dia itu sudah bisa mengendalikan, sudah bisa mengontrol ya. Mungkin banyak orang-orang mulai mendekat ke kamu. Tadi aku katakan ya, mungkin kamu banyak pilihan. Nah, tetapi kamu bisa mengontrol siapa-siapa yang pantas untuk kamu, atau mungkin seseorang itu merasa sudah bisa mengendalikan perasaannya, dia tidak mau menggebu-gebu lagi, dia mau santai saja gitu ya. Ada juga nih, karena dia juga merasa takut, seandainya aku berambisi, seandainya aku berkoar-koar, tahu-tahu mungkin kamu tidak memilih dia, dia jadi kecewa kan. Jadi di sini dia mencoba untuk mengendalikan ya pikirannya, hatinya, perasaannya. Oke. Di sini aku melihat ada Ace of Wands. Nah, jadi ada seseorang ya yang ingin mendekat ke kamu. Nah, ternyata dia punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang ada dalam hatinya ya. Dan ini benar-benar membuat kamu sangat terharu juga. Kamu ngerasa nggak menyangka, karena kamu juga memikirkan hal yang sama dengan dia. Ya, jika di sini kamu kondisi yang perempuan, kamu akan bahagia karena rasa yang kamu rasakan dari dia itu berbalas. Ya, jadi ada kesempatan nih untuk kamu dengan dia karena punya rasa yang sama. Semoga ya. Jadi saat dia merindukan kamu, kamu juga merindukan dia. Tapi juga sebaliknya ya, jika kamu merindukan dia, dia juga merindukan kamu di sini. Kalau dia mengatakan you are my everything, ya kamu juga mengatakan you my everything, you are my everything gitu ya.
Oke. Jadi di sini aku melihat semoga aja hal yang jelek mungkin tidak akan dilakukan dia. Karena mungkin selama ini ya ada yang berkali-kali mengatakan tapi kamu tidak mau menerima. Namun pada akhirnya mungkin dengan perjuangan dia kamu bisa menerima dia. Oke. The Hierophant. Seseorang ini ya, dia juga memiliki spiritual yang cukup bagus, agamanya bagus, dia ibadahnya bagus ya. Dan seseorang ini nantinya akan bisa mengayomi kamu, menuntun kamu ya. Dia akan bisa menjadi sosok yang bisa diandalkan. Semoga ya, kalau udah spiritualnya bagus, agamanya bagus ya, dia nanti akan bisa menuntun kamu ke arah yang lebih baik. Apalagi mungkin dari segi agama, itu bagus sekali ya. Jadi jika ada nih seseorang yang datang kepada kamu, akhlaknya, akidahnya, agamanya bagus, walaupun mukanya pas-pasan menurut kamu ya, coba pertimbangkan lagi. Karena jika udah agamanya bagus ya, semoga aja semuanya bagus. Oke? Tapi terkadang lah juga ya yang dia jadikan kedok gitu ya. Banyak. Nah, disitulah kita harus bijak untuk menilai seseorang. Kita akan ngerasakan dari intuisi kita, dari firasat kita, kita akan ngerasakan kalau orang itu baik atau enggak gitu ya. Oke. Ini ada Knight of Wands. Ada hal-hal yang mungkin kamu lihat selama ini, itu bisa akan jadi nyata. Mungkin ternyata seseorang yang kamu lihat, seseorang yang kamu rasakan energinya, itu juga dia merasakan energi kamu. Dan akhirnya bisa jadi akan bertemu. Nah, di sini ada kartu The Fool. Ada awal baru yang akan segera terjadi antara kamu dan seseorang. Seperti ada hubungan ya. Di saat dia mendekat ke kamu, mungkin di saat dia mengatakan ada rasa suka, ternyata kamu juga memiliki rasa itu, ya terciptalah satu fase baru antara kamu dengan dia. Nah, inilah yang akan membuat kamu dengan dia juga harus berhati-hati. Karena di sisi lain, kamu juga banyak yang menyukai. Nah, mungkin ini nantinya di saat bisa jadi kamu dekat dengan siapapun ada kecemburuan di sini. Intinya ada tantangan di sini, ya. The Wheel of Fortune. Perubahan akan terjadi di saat kamu dengan dia bersama. Nah, kamu akan merasakan ada perubahan pada hidup kamu atau dia sebaliknya. Karena hadirnya seseorang dalam hidup kita, jika kita bisa berubah menjadi lebih baik, itu bagus. Arti kata orang itu positif ya. Orang itu benar-benar tulus sama kita. Jadi pertahankan kalau memang hal seperti itu terjadi. Oke. Nah, jadi teman-temanku, terkadang ya dalam mencari jodoh kita juga harus menggunakan kata hati, firasat kita ya. Dan kita juga harus menggunakan logika kita. Jadi jangan dikarenakan cinta, perasaan gitu yang mendalam ya, kita terkadang dibutakan ya, jangan sampai. Oke, apalagi mungkin seseorang itu hanya memanfaatkan kita dari segi finansial. Nah, itu coba kamu pertimbangkan lagi. Jangan sampai kita hancur karena ya untuk membantu dia dari segi finansial gitu ya. Oke, bukannya pelit, bukannya apa ya, tapi ya sesuatu hubungan yang awalnya dilandasi karena uang itu akan bisa hancur. Karena jika uang tidak ada lagi, otomatis mungkin kita akan ditinggalkan, ya kita akan disakiti begitu ya. Oke, kita akan coba cek untuk siapa dia, inisialnya dan siapa dia. Oke, ya. Mantan pengkhianat. Nah, ini dia mantan yang pengkhianat ya di sini ya. Jadi teman-temanku, banyak ya, mungkin bisa jadi mantan-mantan kamu itu kayak udah nyesal, apalagi melihat kamu udah bahagia, melihat kamu sudah bersama yang lain, atau di saat kamu sukses gitu ya, dia kayak merasa nyesal nih. Atasan kerja antara kamu dengan dia mungkin hanya sebatas rekan kerja, atau mungkin dia atasan kamu dan dia sangat menginginkan kamu, tapi kamu juga ingat jika dia single, it's okay. Kalau dia sudah punya pasangan, nah pertimbangkan lagi ya, karena nantinya kamu yang akan terjebak. Rekan kerja ini sama ya, rekan kerja. Oke. Oh, berondong yang lebih muda dari kamu kayaknya. Ada seseorang lebih muda dari kamu, mungkin dia mendekat. Ya bisa jadi seseorang ini kayak butuh seseorang yang dewasa, ya mungkin butuh profil seorang ayah, butuh profil seorang ibu begitu ya. Mungkinkah di sini dia seseorang yang tadinya kurang kasih sayang dari orang tua ya, sehingga dia memilih kamu di sini. Saudara, teman, ini kayak banyak banget nih Kamil. Teman sekolah, teman kecil, oke, temannya saudara, oke, teman kuliah.
Kita akan coba lihat di sini untuk inisial. Siapakah dia? Ada G, ada P, Papa, ada J, JJ, ada F, Fanta, ada W, WW, Y, ada Y, Yaya, ada U, Uang. Oke. Untuk zodiak ya. Apa zodiak yang terkoneksi? Ada Leo, ada Aries, ada Libra, ada Aries lagi, ada Sagittarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.